Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat berbagi kisah islami yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang begitu setia mendampingi Rasulullah SAW. Abu Bakar lahir dengan nama Abdullah bin Abu Quhafah pada 21 Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Beliau lahir dari keluarga pedagang yang kaya raya, sehingga tidak mengherankan bahwa Abu Bakar di kemudian hari menjadi seorang pedagang sukses. Dan di masa-masa awal Islam, Abu Bakar yang banyak mengeluarkan materi untuk membebaskan para budak dengan uangnya sendiri. Termasuk di kala itu adalah sahabat Bilal bin Rabah, ketika sang muazin Rasulullah ini berada di bawah penyiksaan majikannya Umayyah bin Khalaf. Persahabatan antara Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW sudah terjadi sejak masa jahiliyah. Beliau terpaut usia 2 tahun lebih muda dari Nabi dan bahkan disebut pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah ketika masih berusia 12 tahun. Di kemudian hari, ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertetangga dengan Nabi sehingga semakin eratlah hubungan beliau berdua. Sahabat yang dirahmati Allah, suatu ketika Abu Bakar yang pulang dari Yaman untuk urusan bisnis mendapati kabar bahwa Muhammad telah mengaku sebagai Rasulullah. Ia pun menemui Muhammad dan mempercayai apa yang disampaikan oleh sang Rasul. Ketika menemui Rasulullah SAW, Abu Bakar berkata, "Wahai Abul Qasim, ada apa denganmu sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu? Dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan lain-lain." Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan Abu Bakar tersebut, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku mengajakmu kepada Allah." Maksudnya adalah mengajak Abu Bakar untuk masuk ke dalam agama Islam. Setelah pembicaraan tersebut usai, Abu Bakar langsung bersyahadat dan menerima ajaran Islam tanpa keraguan. Kegembiraan beliau ini bahkan diimplementasikan dalam bentuk dakwah, di mana beliau menemui Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Abdurrahman ibn Auf dengan maksud untuk mengajak mereka masuk Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, eratnya persahabatan antara Abu Bakar dan Rasulullah membuat beliau berdua senantiasa bersama-sama dalam banyak kesempatan. Dan ini membuat Abu Bakar begitu loyal, begitu mengorbankan diri, keluarga, harta, tenaga dan pikiran beliau untuk membela Allah dan Rasul-Nya. Abu Bakarlah yang membela Rasulullah ketika beliau diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Abu Bakar pula yang menemani Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Selain kedua peristiwa tersebut, ada peristiwa lain yang membuktikan betapa Abu Bakar ini teramat cinta, teramat berkorban untuk Allah dan Nabi-Nya. Meskipun beliau harus mengorbankan apapun termasuk nyawanya sendiri. Kisah itu terjadi pada Perang Badar. Suatu ketika, saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau pernah berkhutbah di hadapan manusia seraya berkata, "Wahai manusia, siapakah orang yang paling pemberani menurut kalian?" Orang-orang kemudian menjawab, "Engkau, wahai Amirul Mukminin." Ali radhiyallahu anhu berkata lagi, "Memang aku selalu berhasil setiap kali bertarung dengan musuh. Tetapi aku ingin tahu siapa manusia yang paling berani." Akhirnya, semua orang menggelengkan kepala karena tidak mengerti jawabannya. Maka Ali radhiyallahu anhu menjelaskan, orang yang paling berani adalah Abu Bakar. Saat Perang Badar, kami membuat kemah untuk Rasulullah. Lalu kami bertanya-tanya, siapa yang akan menemani Rasulullah dan melindunginya dari serangan kaum musyrikin? Demi Allah, tiada satupun dari kami yang berani mengajukan diri selain Abu Bakar As-Siddiq. Dengan pedang terhunus, beliau mengawal Rasulullah SAW. Dan setiap kali ada pasukan kaum musyrikin yang berusaha menyerang Rasulullah, Abu Bakar selalu berhasil mengalahkannya. Sungguh,
Abu Bakar adalah orang yang paling berani. Sahabat yang dirahmati Allah, masih dalam perang Badar, dikala itu Abu Bakar tidak ragu bahkan untuk menebas leher anaknya sendiri. Dikisahkan bahwa Abdurrahman yang merupakan salah satu dari anak Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pejuang Quraisy yang paling berani di kalangan bangsa Arab dan paling mahir melempar panah dan tombak. Ia agak terlambat memeluk Islam, sehingga pada perang Badar dia berperang dalam barisan kaum musyrikin. Namun, karena penghormatan kepada ayahnya, Abdurrahman berusaha untuk tidak berhadapan dengan Abu Bakar secara langsung. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah memeluk Islam, Abdurrahman ini berkata kepada ayahnya, "Sungguh wahai ayahku, dirimu tampak jelas di hadapanku sebagai sasaran senjataku pada perang Badar. Namun aku berpaling darimu dan tidak jadi membunuhmu." Mendengar perkataan anaknya itu, kemudian Abu Bakar menimpali, "Apabila dirimu tampak di hadapanku waktu itu, maka aku tidak akan berpaling darimu." Artinya, Abu Bakar dengan tegas menyatakan bahwa ia pasti akan membunuh anaknya tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, kata-kata ini membuktikan bahwa kecintaan Abu Bakar kepada Allah dan Rasul-Nya telah mengalahkan segala sesuatu, termasuk kepada anaknya sendiri, di mana beliau tidak ragu sedikit pun meski harus membunuh anaknya yang ketika itu masih memerangi kaum muslimin. Suatu ketika, Rasulullah SAW pernah mengabarkan tentang keutamaan sahabat yang mulia ini. Rasulullah bersabda, "Abu Bakar tidak menunggu atau ragu-ragu ketika aku sampaikan Islam kepadanya." Hal ini pula yang menyebabkan Abu Bakar dilantik dengan gelar As-Siddiq, di mana memang beliau selalu membenarkan Rasulullah SAW tanpa sedikit pun keraguan. Bahkan pada peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar adalah orang pertama yang percaya saat Rasulullah menyampaikan hal itu, di mana hampir semua orang Mekah menganggap Rasulullah dalam kegilaan karena tiada kemungkinan bahwa beliau bisa melakukan perjalanan begitu jauh dalam satu malam. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah sepenggal kisah mengenai kecintaan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Semoga kita bisa meneladani apa yang sudah beliau persembahkan kepada Islam. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.